warahmatullahi wabarakatuh. Halo hai semuanya, kembali lagi bersama saya Triani Ayuryanti. Nah, di video kali ini saya akan menerangkan tentang DHCP dan ARP. Cakupan materinya yaitu ada DHCP konsep, DHCP tipe, DHCP cara kerja, konsep ERP, dan juga contoh praktek. Langsung saja ke materi pertama, yaitu DHCP konsep. DHCP ini memiliki kepanjangan yaitu Dynamic Host Configuration Protocol. DHCP ini adalah sebuah layanan yang secara otomatis memberikan nomor IP kepada komputer yang memintanya. Komputer yang memberikan nomor IP inilah yang akan disebut sebagai DHCP server. Sedangkan komputer yang melakukan request disebut DHCP client. DHCP juga merupakan service yang digunakan untuk mempermudah distribusi IP address dalam suatu jaringan. DHCP running dalam suatu broadcast domain satu jaringan, yaitu terdapat 3 tipe, di mana tipenya ada DHCP server sebagai penyedia layanan DHCP ke klien, DHCP client sebagai penerima layanan DHCP dari server, DHCP relay yaitu penghubung layanan DHCP ke server klien. Jika teman-teman tahu, IP4 delivery time jenis itu penelitian IP address-nya ada 3, yaitu unicast, multicast, broadcast. Nah, broadcast itu seperti apa? Jadi misal terdapat satu switch lagi yang dimana switch-nya itu memiliki jaringan LAN-nya sendiri. Nah, yang dimaksud dengan broadcast domain itu adalah jadi misalnya ketika suatu PC ingin komunikasi dengan PC lain dan ini merupakan awal komunikasi yang sudah terjalin, maka switch akan melakukan eksperimen ke semua PC yang ada. Jadi ibaratnya ketika PC ingin mengirimkan paket ICMP kepada PC 2, sebelum itu PC 1 akan mengirimkan paket ke router dan dari router akan mengirimkan yang namanya broadcast ERP ke broadcast domain yang ada. Jadi broadcast domain ini ibaratkan satu cakupan LAN. DHCP tipe itu ada DHCP server yaitu penyedia layanan pool IP, DHCP client yaitu penerima layanan IP dari DHCP server, kemudian ada DHCP relay yaitu penerus layanan dari server ke klien. DHCP relay ini memanfaatkan DHCP server yang terpusat pada router lain. Ya, ini adalah contoh untuk yang ini untuk DHCP relay. Kemudian ada cara kerja DHCP. Cara kerja DHCP ini bisa disebut dengan proses D.O.R.A atau DORA ya. Nah, DHCP client adalah DHCP perangkat yang menerima konfigurasi jaringan dari server seperti tadi. Nah, perangkat klien dalam jaringan biasanya berjumlah banyak dan bisa berupa berbagai macam perangkat. DHCP client digunakan untuk merequest address secara otomatis ke penyedia server. Tapi perlu diingat bahwa konfigurasi jaringan yang diberikan tidak serta-merta menjadi milik klien selamanya. Ada batas waktu yang tersedia bagi setiap konfigurasi jaringan yang diberikan. Jadi si klien ini ibaratnya kayak nyewa ke server. Parameter yang dapat kita request di DHCP client itu ada IP address, subnet mask, default gateway, ada juga DNS server, dan informasi tambahan lainnya. Kemudian DHCP server. DHCP server adalah perangkat yang bertugas untuk memberikan konfigurasi jaringan secara otomatis. Biasanya, DHCP server ini hanya ada satu dalam satu jaringan. DHCP server juga merupakan perangkat yang mendistribusikan alamat IP ke setiap komputer klien yang berada dalam satu jaringan yang sama secara otomatis. Secara otomatis akan memberikan alokasi range IP ke host yang merequest IP. Sebelum setting DHCP server, pastikan interface tersebut sudah tersetting IP address-nya. Untuk mengkonfigurasi DHCP server, gunakan perintah DHCP setup pada menu IP, kemudian DHCP server. Nah, kemudian ada konsep ARP, yaitu
ARP ini memiliki kepanjangan Address Resolution Protocol yang merupakan sebuah protokol jaringan yang digunakan untuk mengetahui alamat hardware. Protokol ini digunakan untuk mengetahui MAC address dari suatu perangkat. ARP ini digunakan jika kita ingin melakukan komunikasi dengan beberapa perangkat lainnya pada jaringan lokal. Misalnya, jaringan Ethernet yang memang memerlukan alamat sebelum melakukan komunikasi atau melakukan pengiriman paket jaringan. Sebuah perangkat yang bertugas sebagai pengirim yang menggunakan ARP akan menerjemahkan IP address ke MAC address. Untuk menghubungkan kedua device, informasi ARP keduanya harus saling memiliki, di antaranya ARP bekerja secara dinamik atau otomatis. Semua interface memancarkan ARP atau enable dan dapat juga dikonfigurasikan secara manual atau static ARP. Konsep ARP yaitu, jadi misalnya kita coba implementasikan pada teknologi PNetLab. Jadi cara kerja ARP itu misalnya pada PC3 ingin koneksi ke internet, maka nanti ARP akan dicatat di router. Jadi ARP itu akan dicatat ke bagian ARP table, yang dimana ARP itu dicatat ketika ada suatu paket yang masuk ke router, baik itu masih lewat Ether 2 ataupun keluar dari Ether 1. Jadi ARP dicatat ketika ada suatu paket masuk ke router atau perintah keluar dari router. Contoh prakteknya yaitu kita bisa ping ke PC5. Jadi cek dulu IP dari PC5, yaitu ketik show IP lalu enter. Kemudian ketik cek 8.8.8.8. Nantinya IP address dan juga MAC addressnya si PC5 ini akan dicatat di ARP table yang ada di router MikroTik kita. Nah, sekian presentasi dan materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.